Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Gen. Seperti biasa, kita telah menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, berprestasi, yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Bersama aku Joy, hari ini aku senang sekali loh Tribuners kedatangan dua tamu yang cantik dan ganteng. Aku udah ditemanin nih sama mereka. Ada Kak Nur Hasana dan Bang Bikram Yasbular. Halo, Halo. apa Kak? Say hi ke Tribuners Hai, dong. Halo Tribuners. Tribuners. Ya, jadi Tribuners, abang kakak ini ada Kak Nur Hasana sama Bang Bikram ini merupakan talent dari sebuah perusahaan publisher dan bakalan mereka ini memiliki prestasi yang sangat banyak dan pastinya patut diacungi jempol. Produk Sumatera Utara nih, Bos. Ya. Tapi sebelum kita ulas lebih dalam nih mengenai prestasi Kak Nur Hasana dan Bang Bikram, kita tonton dulu video berikut ini. Nah, itu dia sekelumit video mengenai profil dari Kak Hasana dan Bang Bikram. Tapi Joy mau tanya nih, itu tadi Bang Bikram kayaknya ganteng kali post-post di situ. Waduh. Bang Bikram ini kesehariannya apa sih? Oke, kalau untuk kesehariannya sendiri nih Kak Joy, aku tuh seorang mahasiswa Fakultas Hukum di USU. Sekarang lagi semester 7, tapi sambil-sambilan nih nyambi-nyambi jadi model juga, jadi MC juga, dan baru-baru ini main di sebuah film Sumatera Main di Utara. sebuah film Sumatera Utara, apa Iya, tuh judulnya? judulnya Periksi 22 Periksi 22, yo tonton ya Tribuners. Wajib. Bisa di mana nih ditonton? di bioskop XX1. Bioskop XX1. Nah, kalau Kak Hasana ya tadi dia serius sekali ya Tribuners di situ. Apa sih yang dikerjakan Kak Hasana? Boleh ceritakan ke Tribuners? Oke, untuk aktivitas sekarang Hasana karena udah kerja ya di salah satu TV di Sumatera Utara, jadi kegiatan tuh membawakan acara. Oh, Iya. Jadi kita hari ini bisa lihat ya. ya kayaknya kita ini ngobrol santai aja ya. Iya, lebih ke duit aja kali ya. Karena Tribuners Bikram ini juga jago kata yang MC Kak. Iya, udah trio ini kayaknya. Waduh. Oke, Tribuners ya, karena mungkin ini bakalan seru karena kita ini suka kali bercakap kayaknya. Lancar-lancar aja. Iya, tentunya menginspirasi anak Sumatera Benar. Utara. Ya, biar lebih berprestasi. Oke, Kak. Ya, jadi kan udah senang nih kedatangan tamu Kak Hasana sama Bang Bikram. Udah nggak sendiri lagi lah. Iya, nggak jomblo lagi lah nih kakak. Udah jomblo, gak harusnya sendirian. Waduh. Oh, sini. Aduh. Oke, baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak ajang ya. Bisa banget. hubungin ya. Di bawah ini nomornya. Ya bawain ya, edit nanti ya Bang. Jadi ya, kakak dan abang ini kan menjadi talent ya di sebuah perusahaan publisher. Boleh nggak diceritakan dari perusahaan publisher mana, terus apa sih itu publisher? Mungkin boleh dari Oke, Bikram? boleh. Oke, kalau aku sendiri itu dari Rush Publisher, Kak. Rush Publisher ini adalah
adalah sebuah media, sebuah wadah yang diberikan untuk bisa mempromosikan nih kami berdua, terutama aku sama Kak Hasanah. Kalau tadi aku cerita Rush Publisher, berarti dia mempromosikan aku, sebuah media yang bergerak untuk bisa memberikan aku wadah nih untuk bisa berkembang. Jadi bukan cuman aku aja yang berkembang, tapi si media ini juga bisa menjadi sesuatu yang bisa berdampak untuk kami berdua gitu. Baik, kalau Kak Hasanah dari publisher mana? Oke, kalau Hasanah kalau Bikram dari Rush, kalau Hasanah sendiri dari Yunola. Yunola. Iya, tentunya ini kan merupakan tugas kuliah dari anak mahasiswa Universitas Sumatera Utara tentunya ya. Yang harapan kedepannya itu tidak hanya sampai di sini saja setelah mempublis anak-anak Sumatera Utara yang berprestasi, tapi kedepannya bisa menjadi wadah pekerjaan mereka juga kedepannya. Harapannya seperti Oke, itu. harapannya seperti itu. Jadi ini publisher ini mirip-mirip nggak sih sama agency atau beda? Sebenarnya intinya itu adalah sama. Mhm. Cuman kalau publisher ini lebih mempromosikan talent yang sudah jadi ya. Kalau agensi itu kan yang belum jadi Dari awal ya, Kak, ya? Dari awal, dari Benar. nol ya. Iya, benar. Ya, dibina, dilatih dan juga dipubliskan gitu. Kalau publisher ini lebih ke medianya untuk Setuju. mempromosikan talentnya. Berarti dari Yunola dan Rush ini apa sih kriteria mereka agar bisa menjadi talent dari mereka? Oke, silakan Bikram. Oke. Ceritakan kelebihan Anda. Kalau misalnya pertama dihubungin sama Rush itu, mereka pastinya survei dulu sih, Kak. Pasti mereka sebagai survei. mereka survei. Kayak udah ini kependudukan Iya, ya. sensus ya. Survei dulu nih. Siapa yang mau jadi talentnya ya? Bener. Jadi ternyata mereka dan banyak publisher lain yang tadi Kakak bilang tuh benar-benar survei dulu. Salah Mereka, satunya mungkin kriterianya hidungnya harus mancung. waduh, Iya ya, soalnya Kali ya. sepertinya iya. mancung ya. Iya ya. Baru alisnya tebal. Itu kayaknya ya. Sangat fisik ya. Oke, boleh dilanjut. Selain itu ada apa lagi? Oke, nah dia pasti lihat dari prestasi-prestasinya, gimana cara bisa membawa si kliennya atau talentnya ini ke perusahaan-perusahaan, misalnya kayak ke Tribun hari ini gitu. iya ya. Jadi pasti dia cari yang kira-kira cocok gitu, gitu sih Kak. Kalau dari Kak Asana nih, Yunola sendiri apa yang dilihat dari Kak Asana? Mungkin kalau Hasanah pribadi melihat sisi unik ya. Oh, Sisi unik dia Iya. Bikram. Unik banget. Anehnya gini ya Kak, kalau Hasanah pribadi tuh melihat Hasanah tuh jurusan dulu tuh kan akuntansi. Oh, Tanda iya. kutip akuntansi kan, anak ekonomi lah bisa dibilang kan. Tapi kerjaannya kok di media. Oh, gitu ya. iya, iya. Salah satu host pembawa acara di salah satu TV Sumatera Utara gitu kan. Nah, ini yang menjadi nilai plus mungkin dilihat mereka. Kenapa? Ternyata kan Hasanah melihat bahwasanya kita menjalani pendidikan itu juga bisa didampingi dengan soft skill yang kita punya. Benar. Gitu. Karena kita nggak tahu nih takdir kita ke depan jadi apa gitu. Tujuan kita mungkin ada goals ke depannya, tapi kan kita sambil menikmati perjalanan itu kita udah di posisi ini loh sekarang. Wah, Gitu. keren. Mungkin bukti nyata dari pekerjaan yang diharapkan mereka, Hasanah sudah duduk di situ gitu. Baik, dari Yunola atau Rush ini sendiri, ini kan dibuat mahasiswa. Benar. Mereka itu mahasiswa dari fakultas apa, stambuk berapa? Mungkin boleh dijelaskan dari Kak Asana deh. Boleh. Aku kayak matanya tektokan. Ya. Mungkin kalau dari Yunola sendiri ini kan anak mahasiswa yang baru bisa beranjak di semester 5 ya, kalau boleh tahu itu di semester 5, dan mereka itu ada mata kuliah untuk mempublikasikan narasumber begitu. Jadi ini lambat laun mungkin juga harapan kedepannya tidak hanya stuck di sini, tapi berlanjut nanti bisa menjadi wadah mereka, perusahaan baru Iya, yang benar. diciptakan Yups. mereka. Benar. Karena kan zaman sekarang juga banyak startup Benar, iya, ya. benar. Generasi milenial Iya. bisa kita katakan, itu harapan kedepannya adalah mereka bisa berdiri di kaki mereka sendiri. Kalau Nah, kalau aku tadi mungkin benar yang Kak Hasanah bilang, dilanjutin dikit, itu dia sebenarnya mereka ini teman-teman dari ilmu komunikasi, Kak. Ilmu komunikasi, Stambuk 21. Dan mata kuliah yang tadi Kak Hasanah bilang itu dijadikan sebagai cara mereka untuk bisa kerjasama nih sama kita. Nah, benar itu supaya gimana caranya setelah mereka selesai dari sini, setelah selesai dari kampus, mata kuliah ini bisa jadi ilmu yang udah diterapin langsung, jadi bisa berguna untuk mereka setelahnya gitu. berarti ini kan sebenarnya awalnya memenuhi nilai mata kuliah. Benar. Tapi kita kan nggak tahu kan, Setelahnya gimana ya, setelah kan? ini gimana, Benar. mana tahu udah menyaingi Tribun. Wah, Ya, berarti bisa nggak sih baik dari Yunola ataupun Rush ini mencari klien atau talent baru selain Bikram dan Kak Nur Hasanah? memungkinkan banget pasti. Iya. Karena kan kalau kita lihat anak pemuda Sumatera Utara, generasi di Sumatera Utara sangat banyak. Ini Hasan aja di zaman udah nggak tahu, dulu kuliahnya di tahun 2016 gitu kan. Di zaman Bikram tahun berapa? 2020, Kak. 2020. Mungkin kan teman-teman Bikram masih banyak gitu. Iya. Tidak untuk kemungkinan tetap berlanjut di klien-klien berikutnya. Benar. Tapi Joy penasaran loh, bagaimana sih teman-teman baik dari Yunola ataupun Rush menghubungi kalian biar kayak
kalian lah ya jadi klien kami. Jadi kami Bujuk-bujuknya iya, ya. Ujuk-ujuk kayak ya. mana gitu kan. Waduh. Karena kan Stambu 21 kalau kita bilang itu lebih muda lah dari Bikram, dari Kak Hasanah juga. Apalagi- Lagi. Kan? Kayak mana mereka dapat kontak kalian? Bukan dari Bikram. Oke, boleh. kalau dari Rush sendiri mereka ngubungin dari via DM Kak. Oh, DM. DM, terus ngobrol-ngobrol. Yang bikin aku menarik ngeliat mereka gitu, tertarik itu karena mereka ini sebenarnya observe-nya udah lama. Mereka observe udah lama, mereka tahu sebenarnya kegiatan aku ngapa-ngapain aja. Nah, dari situ sebenarnya cara membujuk secara tidak langsung yang bikin aku tertarik gitu. Iya. Iya. Jatuh hati ya. Jatuh hati. Kalau dia dari Instagram, kok kakak dari mana? Iya, kebetulan kami sama. Oh, Dia sama. Kirain beda ya, bukan dari email gitu kan. Waduh. Kayaknya lagi memang medsos lagi naik-naiknya via Instagram, benar. Instagram. Jadi dihubungin karena mungkin mereka juga dapat rekomendasi dari salah satu finalis di Duta Wisata, pemenang Duta Wisata Deli Serdang tahun 2021 ya, Sabrina saat itu. Oke. Oh, Sabrina. Iya. I see. Iya, Sabrina apa ya? Iya, benar. Sabrina. Iya, Sabrina. Terus? Jadi setelah dihubungin, kemudian mereka merekomendasikan nama Nur Hasanah, kemudian Hasan dihubungin oleh pihak publishernya, dan mereka melontarkan apa niat mereka kan. Kemudian Hasanah merasa oh ya udah gitu, saatnya kita berkontribusi juga untuk generasi-generasi berikutnya. Dan alhamdulillah mereka juga sempat melakukan meeting dengan mereka, ya berlanjut sampai sekarang. Apa sih yang membuat Kak Hasanah itu percaya kepada Yunola? Oh, ini mereka ini memang bisa mengantarkan aku menjadi mungkin lebih dikenal oleh kalangan apa, Kak? Salah satunya itu adalah niat mereka. Ya, mereka itu niat tulus untuk menjadikan kita itu pribadi yang lebih dikenal ya. Mungkin ya saat ini kita merasa orang juga sudah pada tahu kan karena sering tampil di TV, tapi kan ada niat mereka untuk ini loh kakak senior aku di kampus gitu ya. Jadi ya Hasanah ngapain niat mereka aja sih. Kalau Bakram? Bikram. Salah lagi. Saya nanya. Ada apa Aduh, dengan kata Bakram? ada apa nih? Bikram. Sorry ya Bikram. Iya. Nah, kalau aku sendiri itu sama juga. Mereka sebenarnya yang aku lihat pertama kali mereka pantang menyerah. Nah, mereka itu se-effort itu mau nyari tahu tentang aku dulu awalnya. Habis itu mereka punya jangka panjangnya sebenarnya ketika mereka jalanin ini mereka mau buat apa-apa aja sih. Apa yang mau mereka kaitin sama aku. Itu sih sebenarnya yang keren kalau aku lihat dari Rush Publisher. Baik. Nah, tadi kita udah mulai banyak bahas tentang Rush dan juga Yunola, tapi aku mau kulik nih lebih dalam dengan Kak Hasanah dan Bikram mengenai prestasi menggigit mereka. Oke. Ya. Boleh nggak ya? Aduh. Boleh nggak ya? Karena Bikram ini kan katanya dia udah mau main film kan. Udah mau tayang. Udah tayang kemarin, iya. Tribuners ada yang nonton nggak sih? Ada yang nonton nggak tuh? Dikasih tiket gratis nggak sih? Iya. Beruntung kali aku bisa ketemu artis. Waduh, Sampingan sama amin. artis. Keren gitu ya. Ya Bikram boleh dong dikasih tahu ke Tribuners apa aja sih prestasi yang udah Bikram Oke. raih. Oke, kalau misalnya untuk prestasi sendiri aku tuh sebenarnya mulai karir semua dari modeling, Kak. Modeling. Aku mulai dari 2016 ikut modeling awal-awal banget nih, iseng-iseng awalnya. Terus lama-lama kan ikut modeling dari 2016 sampai 2020, 4 tahun kan jangkanya cukup panjang nih. Benar. Terus aku pikir kayak mungkin butuh sesuatu peningkatan. Mungkin kayak oke, kalau modeling kita cuma sebatas photoshoot, sebatas catwalk. Aku pengen coba gimana caranya bisa punya skill public speaking yang baik. Benar. Berarti Pengen, mohon maaf, yang di silakan. 2016 itu belum belajar public speaking. Belum belajar tapi aku punya ketertarikan. Kayak misalnya di modeling itu Kak, sebenarnya dia sering ketika finalnya disuruh public speaking. Iya. Nah, jadi lama-kelamaan tertarik nih kalau public speaking berarti harus masuk ke pageant atau masuk ke duta-duta Iya. gitu. Aku coba deh nih Duta Bahasa Sumatera Utara waktu itu buka pendaftaran. Terus iseng ikut dan nggak iseng juga sebenarnya tapi ada persiapan-persiapannya dikit-dikit dan ternyata puji Tuhan dapat terbaik satu. Terbaik satu Duta Tahun Bahasa berapa? tahun 2022. Tahun 2022 berarti baru aja ya Tribuners. Benar. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Selamat juga ya Bikram. Terus, iya, tahun 2022 berarti kan karena terbaik satu nih berpasangan nih Kak. Pasangan aku kebetulan anak usu juga. Oh, anak usu juga. Nah, kami berangkat ke nasional mewakili Sumatera Utara dan di nasional dapat terbaik 5 Duta Bahasa Nasional tahun 2022. Berarti harapan 2. Harapan 2 benar. Nah, waktu Bikram mengikuti Duta Bahasa itu apa aja sih yang diperlombakan di sana? Oke. Kalau yang di Sumut sendiri dia sebenarnya pegang Trigatra Bangun Bahasa namanya Kak. Apa Dia utamakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah sama kuasai bahasa asing. Oke, Bikram
mengetahui bahasa asing apa? Bahasa asing aku bahasa Inggris, bahasa daerah, bahasa Sunda dikit banget. Nah, terus Boleh kita coba kali ya? Iya. ya, makasih ya Kak. Saudara. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda karena aku tinggal di Bekasi Kak dari kecil. Jadi berapa tahun dari SD sampai SMP itu belajar bahasa Sunda. Oh, berarti ke sini pindahan. Ke sini pindahan. Wow. Kayaknya asal Medan kali ya? Medan banget gitu ya. Waduh. Dari logat dia ngomong udah Fix enggak anak Sunda Medan nih pisan. Kayaknya kebawa yang ini sih yang kemarin main film jadi logat Karo jadi kayak gitu. Bahasanya Medan banget gitu. Nah, kalau dari film yang Mm-mm. Bikram bawakan, boleh dong dikasih tahu ke Tribuners, Oke. Bikram itu berperan sebagai apa dan filmnya itu tentang apa? Oke, nah baru-baru ini Tribuners juga mungkin ada yang udah sempat lihat nih beritanya itu Trailernya trailer juga. teasernya juga ada benar. Itu judul filmnya Preksi 22. Preksi 22 ini film Karo. Film Karo yang menceritakan tentang perjuangan seorang gadis untuk bisa membangun kembali Tongging. Tongging, Daerah benar. Jadi daerah Tongging spesifiknya. Nah, di film ini aku berperan sebagai karakter Rasta namanya. Rasta. Jadi Rasta ini orang yang ceritanya suka sama pemeran utama, teman masa kecilnya tapi nggak berani menyampaikan rasa itu gitu. Malu-malu ya. Malu-malu gitu. Nah, di situ aku berperan jadi supporting role untuk ngebantu si peran utama sama perannya sebenarnya ada 2 peran utamanya. Yang cewek ini tadi yang pengen ngebangun desa Tongging, satu lagi seorang jurnalis dari Belanda. Oh, jurnalis. Benar. Nah, jadi aku jadi temannya dia dan kami syuting itu hampir kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan dan baru aja gala premier di Bandung tanggal 28 Oktober kemarin. 28 Oktober kemarin. Ya, kok ke Medannya kapan ya? Ke Medan tanggal 15 Desember, Kak, rencananya. 15 Desember. Akhir ya, tahun, Tribuners. benar. Ya itu cocok ya, itu era-era dekat-dekat Natal. Benar. Bisa jadi tontonan keluarga Iya, juga harapannya. apalagi membawa daerah kan. Benar. Kayak film lain Ngeri-Ngeri Sedap kan laku Lokal. kan, Laku. laku dia di pasaran. Nah, Bener. ini juga mana tahu bisa ya kan Tribuners, kita tonton Booming. lah. Iya, ya bener nanti banget. kita Bener, promosiin juga ya. Boleh banget. Boleh kontakkan ke Tribuners. Boleh dong. Nanti kita kontak kan. Tetap ya ini Tribun Medan. Kalau dari Kak Hasanah ya, apa aja nih prestasi yang udah ditorehkan? Kasih yang paling tinggi. Oke, kita kasih ya. Tapi sebenarnya kan kalau boleh cerita ya, kilas balik dulu Hasanah itu orangnya tomboy loh. Tomboy. Iya, tomboy banget. Jadi bermula prestasi itu mengikuti salah satu ajang pageant ya, namanya Miss Global Sumatera Utara. Dan tidak sangka di saat itu malah kok juara gitu. Bertanyanya kepada diri sendiri, aku kok bisa juara gitu ya. Dan tidak hanya sampai di situ kan, kita masih merasa namanya manusia ya, Iya. nggak puas nih gitu, pengen coba lagi harus juara 1 gitu kan. Ikut salah satu kemarin tuh kan lagi booming-boomingnya Asian Games. Iya, Asian Games. Iya kan, tahun 2018 Hasanah masih ingat. Itu masih apa sih Hasanah cuman ngelamar jadi ininya doang, apa sih namanya itu volunteer Oke. doang gitu kan. Tapi malah ketinggalan infonya. Iya. Sedih sih, sempat sedih, kemudian nggak patah semangat. Ada pemilihan duta wisata Asian Games tahun 2018, Hasanah coba gitu kan. Kemudian alhamdulillah juara 1 perwakilan Medan yang Langsung diundang ke ya? Palembang. Iya, kemarin itu di Poltekper Medan. Di Poltekper Medan Iya, tahun lombanya. 2018 iya pemilihannya kan. Karena panitianya itu semua dari Sumatera Selatan. Iya kan, karena diadakan di sana kan. Iya, benar banget. Asian Games ya. Kemudian setelah itu dikirim ke sana kan juara 1 tuh kan, mewakili dari Sumatera Utara. Berbaur di sana, kemudian itu kami ada di briefing ya, salah satu ininya petingginya di sana lah kan, bahwasanya kami itu ketika balik ke Sumatera Utara wajib berkontribusi di daerah. Di situ sempat bingung sih gimana sih ya cara kontribusinya gitu kan. Iya, Salah melalui satu kan, apa? Iya gitu kan. Sebagai pemuda Sumut, Hasanah mengikutilah ajang kegiatan yang bisa berkontribusi di daerah. Saat itu pemilihan duta wisata Deli Serdang. Di situ mikir sih, kalau aku gagal gimana ya, kalau aku kalah aja, juara 2 aja istilahnya udah juara 1 di Iya. nasional, masa Iya. kalah sih di daerah gitu kan. Sempat berpikir yang sampai ngedown gitu waktu mau ikut kan, tapi cara aku untuk berkontribusi dengan aku ikut di daerah gitu kan. Ketika ikut juara 1 ya, dikontrak di dinas selama 1 tahun, tapi sempat covid kemarin ya, Iya, 2019-2020 itu, tapi kami jadi jabatannya kan 2 tahun. Bertambah berkontribusi di situ. Dan ternyata di situ menyadarkan kita ketika kita walaupun sukses di daerah di nasional, di tingkat provinsi dan nasional, itu tetap kita harus kembali lagi ke daerah kita masing-masing untuk bisa menginspirasi teman-teman kita, setidaknya warga daerah kita sendirilah gitu kan, anak-anak millennials di daerah kita. Dan itu kan Hasanah posisinya juga
tamat kuliah ya. Iya. Itu lagi COVID-nya, nggak ada pembukaan lowongan kerja di mana-mana, malah ada yang PHK gitu kan. Sempat yang kayak ya ampun, masa hasil studi aku selama 3 tahun lebih ini berakhir sia-sia Dilema gitu kan. berarti ya. Jadi setiap ada lowongan itu di-apply aja terus. Itu adalah jalan ninja. Mau jurusannya relasi atau enggak itu dites aja semuanya kan. Dan alhamdulillah ya kemarin itu lolos semua gitu kan. Makanya sempat galau milih yang mana. Ya, tadi waktu nge-apply dia bingung. Waktu diterima bingung juga. Bingung juga gitu ya. Memang manusia itu bingung aja. Galau. Kalau kata Aldi Tahir, waktu dari surga barang. Ya boleh lanjut Kak. Itu juga ya kan. Jadi kayak gimana ya gitu. Tapi salah satu kita kan kalau di media ini have fun ya. Kayak kakak pribadi ya ketemu kami berdua pastinya seneng kali ya. Senang sekali jujur. Minggu depan udah ganti lagi Orangnya bener. Ganti lagi kliennya ya. Iya kan makin seneng kan. Jadi kayak ada kesenangan tersendiri kan. Oh ini aku harus terima juga. Tapi di satu sisi juga keterima Dinas Pariwisata Deli Serdang kan. Jadi dua-duanya diambil karena saya berbicara dengan salah satu petingginya juga pejabat di situ. Mereka memaklumi gitu bahwasanya setidaknya ketika kamu ditugaskan di sini kamu prioritas yang di sini, tapi ketika memang kamu dibutuhkan di sana ya udah kamu di sana, kami izinkan, beri izin di dinas di sini. Jadi saya juga berterima kasih kepada Pemkab Deli Serdang ya, luar biasa. Dan saya juga merasa bahwasanya mereka itu welcome dengan anak-anak pemuda di Sumatera Utara, bahwasanya terkhusus di Deli Serdang untuk bisa membangun daerah. Tapi Joy pribadi termasuk salut loh sama Pemkab Deli Serdang ini, karena mereka itu kayak dari pariwisata dan ternyata semua pariwisata itu ada di Deli Serdang. Kuala Namu aja ada berada di Deli Deli Serdang. Serdang. Nah itu. Jadi pemerintahnya itu benar-benar peka terhadap anak-anak mudanya, baru UMKM-nya juga, karena mereka kerjasama juga kan sama kita. Dan jadi Joy itu melihat, wah memang bagus nih pemerintah Ratingnya bagus. Deli Serdang ini. Oke, nah dari Kak Hasanah sama Bikram, apa sih kesulitan kalian ketika sibuk-sibuknya bertugas, tapi ada juga kan Kak Hasanah sambil kerja, Bikram sambil kuliah. Kayak mana tuh bagi waktunya? Nggak pening ya Bikram? Pening, sangat pening. Nilainya amat gak ya? Gimana, betul. Tanpa pikir panjang loh Kak. Iya. Pening, Sangat pening. Gimana bagi waktunya? Bagi waktunya lebih ke kalau misalnya kuliah aku usahain untuk ngambil jobnya memang nggak di jam kuliah Kak. Maksudnya kan kadang ada nih kerjaan-kerjaan yang memang di jam kuliah, mau nggak mau harus diutamakan dulu kuliahnya sementara, karena udah di semester akhir. Kalau dipaksain kan juga bisa berantakan gitu. Sayang ya, sayang. udah semester 7. Bener, nggak lucu ngulang lagi kan gitu. Kalau Gitu sih. Kakak, Kalau saya sendiri karena kerja kan paling kalau kami jadwalnya itu seminggu sebelum hari H itu udah disusun. Jadi ketika memang kita mau roadshow nih ke media-media, kita kan konfirmasi juga kan ke pihak publisher, kakak misalnya di hari ini, mungkin bisa matchingkan waktunya di situ. Kalau kesulitannya sih nggak ada. siapa sih yang mendukung Bikram dan juga Kak Hasanah ini yang memiliki prestasi segudang ya dari masa muda, dari masa sekolah? Siapa sih support system dan siapa sih yang kalian contoh, yang kalian jadikan role model gitu? Kak Hasanah lah. Kalau saya pribadi itu adalah orang tua. Orang tua. Mungkin orang tua Hasanah itu dari kecil ya. Karena abang-abang Hasanah juga Hasanah lihat juga mereka itu tidak yang terlalu gimana tentang prestasi kan. Tapi ketika Hasanah itu mungkin orang tua tuh pengen anak aku harus berhasil gitu ya. Jadi di-push gitu. Ketika ada lomba ini ikut gitu. Dulu Hasanah tuh lompat jauh ke atlet loh Kak. Makanya bingung kok bisa ke pageant gitu. Jauh ya Kak? Ya. Jauh gitu ya. Jauh, tapi ya itu tadi ya, kita nggak tahu takdir. Bener. Kita ikutin aja jalannya gitu kan. Kita nikmati aja, enjoy aja. Mungkin aku di posisi ini, aku nggak bakalan ngulang lagi di posisi ini gitu kan. Dan kalau sekarang disuruh tomboy juga nggak bakalan mau gitu kan. Jadi memang menikmati aja sih perjalanan hidup ini. Sekarang gitu. udah lebih kalem ya, Kalem, lebih feminim. Nggak bisa dilihat ya Tribuners dari Masya cara Allah. duduknya loh. Ya kalau Bikram siapa support Kalau aku systemnya? sama lagi jawabannya nih, orang tua juga. Karena orang tua juga sebenarnya nggak pernah nge-push kayak misalnya kuliah, misalnya dari SMA ke kuliah transisinya nggak pernah mereka paksa kayak harus jurusan ini gitu, nggak. Mereka lebih ke gimana aku nyamannya.
Nah, ketika itu juga sama juga dilakukan ketika kerjaan gitu. Ketika memang mereka support apapun itu selagi itu positif. Jadi itu jadi support system banget sih, Kak. Oke. Nih ya pertanyaan terakhir di Ya, udah terakhir acara ya. kita. Cepet ya? Iya, nggak terasa kan? Nggak terasa ya. Kita ngobrol-ngobrolnya. Apa nih goals dari Kak Hasana yang mau diraih tahun ini? Oke. Kalau goals ya, karena berhubung Hasanah baru menikah ya. Jantung bayi. Amin. Paling kalau untuk karir ya semoga lingkungan circle-nya tetap mendukung ya, karena tentunya walaupun jadi ibu rumah tangga, apapun itu jenis pekerjaannya, kita bisa tetap berkarir. Oke. Kalau dari Bikram apa? Kalau dari aku untuk tahun ini menyelesaikan semua urusan perkuliahan dulu sedikit ya, skripsi itu bisa sempro dulu harapannya. Sempro. Ngejar tahun ini. Ngejar tahun ini. Oke. Benar. Nah, satu lagi adalah semoga kan ini udah akhir tahun nih, Kak. Jadi mungkin tahun ini menyelesaikan dulu yang urusan film-film dan bisa dipersiapkan untuk tahun-tahun depan kesempatan-kesempatan baru semoga di dunia film lagi. Oke, cukup Gitu. keren ya ini Bapak sutradara produser boleh nih di highlight nih Bikram. Di notice. Iya. Promonya ya. Ya. Oke, nah kasih dong pesan dan kesan buat Tribuners biar mereka ini yang nonton di rumah ini bisa meniru jejak Bikram dan Kak Hasana. Dari Bikram? Kalau dari aku nih buat Tribuners, terutama untuk anak-anak muda sih ya, karena aku percaya anak muda sekarang tuh punya banyak sekali kesempatan, punya banyak sekali hal-hal yang bisa diraih sebenarnya. Jangan takut untuk coba, jangan takut untuk gagal, karena percaya deh kalau misalnya kalian gagal pun sekalipun akan ada sesuatu yang bisa kalian ambil dari situ, ada sesuatu yang bisa kalian jadikan pembelajaran untuk kalian bisa jadi lebih baik ke depannya. Itu. Dari Kak Hasana nih. Kalau dari Hasanah pribadi, tetap jadi diri sendiri, percaya diri, karena tentunya kesempatan di luar di sana menunggu kita. Dan kita jangan pernah merasa kita tidak percaya diri, karena tentunya kita sendiri yang menciptakan itu. Ikuti semua kegiatan yang positif, karena kita tidak tahu rencana Tuhan ke depannya seperti apa. Berjumpa dengan kegiatan yang mana, orang yang mana yang akan mengangkat derajat kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Wah, keren. Memang beda ya kalau ngomong sama orang-orang berkelas ini. Oh, Masya Allah. Kita juga senang. Iya kan, sama kakak kan, iya Kak Joni, aduh. Ya, terima kasih Bikram, terima kasih Kak Hasana udah menyempatkan waktu datang ke Tribun Medan ya. Semoga karir kalian semakin melejit seperti harapan Amin. kalian. Apapun doa baik yang kalian lontarkan semoga dijamah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Amin ya. Amin dulu, Tribun. Kita doakan juga semoga kakak sehat-sehat dan Amin. juga dipertemukan dengan jodoh. Itu yang cukup penting ya, benar. Oke, baru ini loh Tribuners harus didoakan. Oke, Tribuners terima kasih yang juga udah nonton. Mungkin yang lagi santai-santai di rumah, jangan lupa saksikan Smart Gen setiap hari Minggu jam 5 sore di YouTube dan di Facebook Tribun Medan. Aku Joy beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners.